Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita sejarah yang sangat menarik. Cerita ini tentang kota yang dulu penuh ilmu, penuh buku, dan penuh orang-orang pintar. Namanya Baghdad. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya tidak selalu bahagia loh, karena suatu saat kota itu mendapat cobaan besar. Tapi dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal dan bertemu pahlawan-pahlawan Islam yang luar biasa. Sudah siap mendengarkan? Nah, ayo duduk rapi, buka telinga, dan mari kita mulai ceritanya. Bagian A. Kota Baghdad yang cinta ilmu. Dahulu kala, ada sebuah kota besar yang sangat terkenal di dunia. Namanya Baghdad. Kota ini berada di negara Irak dan dikenal sebagai kota ilmu dan peradaban. Di Baghdad ada perpustakaan yang sangat besar. Namanya Baitul Hikmah, artinya rumah kebijaksanaan. Di sana orang-orang belajar tentang bintang-bintang, tumbuhan, ilmu kedokteran, angka, bahkan tentang bumi dan langit. Anak-anak di Baghdad suka membaca buku karya. Mereka tidak hanya bermain, tapi juga rajin menulis, bertanya, dan saling berbagi ilmu. Para ilmuwan dari seluruh dunia datang ke Baghdad untuk belajar bersama. Bayangkan, kalau kalian punya taman bermain, tapi di taman itu juga ada tempat belajar yang seru. Banyak buku warna-warni dan ada guru yang ramah. Nah, seperti itulah Baghdad dulu. Baghdad bukan hanya kota, tapi juga rumah bagi orang-orang yang cinta ilmu. Seru banget kan? B. Ujian untuk kota ilmu. Tapi anak-anak, suatu hari datanglah pasukan dari jauh. Mereka disebut bangsa Mongol. Mereka datang dengan kuda, membawa senjata, dan tidak suka dengan buku dan ilmu. Pasukan Mongol menyerang kota Baghdad. Perpustakaannya dibakar, buku-buku dibuang ke sungai. Banyak orang yang sedih dan takut. Kota yang dulu ramai dan damai berubah menjadi sunyi dan porak-poranda. Tapi anak-anak tahu, dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu. Kalau kita tidak menjaga ilmu, kalau kita tidak menghargai belajar, dan jika kita suka merusak, maka kita akan kehilangan banyak hal indah. Ilmu itu seperti cahaya. Kalau padam, maka dunia jadi gelap. Makanya, kita harus rajin belajar supaya cahaya itu tetap menyala. Pahlawan Islam yang hebat. Walaupun kota Baghdad hancur, umat Islam tidak menyerah. Dari berbagai tempat muncul orang-orang hebat yang berjuang. Mereka menyebarkan ilmu, menolong sesama, dan menjadi pahlawan sejati. Mau kenal dengan mereka? Yuk kita kenalan. Pertama, ada Sultan Baybars, sang pemimpin gagah dari Mesir. Sultan Baybars adalah raja dari Mesir yang berani. Ia melindungi rakyatnya dari serangan bangsa Mongol. Dia juga membangun sekolah dan masjid agar rakyat bisa belajar dan beribadah dengan aman. 2. Ibnu Sina, dokter cerdas yang baik hati. Ibnu Sina adalah dokter yang sangat pintar.
Ia menulis buku tentang kesehatan dan pengobatan. Kalau anak-anak sakit dan dibawa ke dokter, itu karena ilmu dari orang-orang seperti Ibnu Sina. Keren ya? 3. Al-Khawarizmi, sang ahli matematika. Al-Khawarizmi adalah orang yang menciptakan cara berhitung yang kita pakai sampai sekarang. Ia suka angka dan rumus. Kalau kalian suka berhitung, kalian seperti Al-Khawarizmi. 4. Al-Farabi, ilmuwan dan pencinta musik. Al-Farabi suka belajar tentang musik dan ilmu akhlak. Ia membuat alat musik dan juga mengajarkan pentingnya berpikir bijak. Ia percaya bahwa ilmu itu harus membawa kebaikan dan ketenangan. Mereka semua bukan hanya pintar, tapi juga rendah hati, suka menolong, dan cinta damai. Anak-anak juga bisa jadi seperti mereka loh. Mulai dari belajar membaca, bertanya dengan sopan, dan berbagi ilmu kepada teman. Penutup dan refleksi. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Dari kisah Baghdad, kita tahu bahwa ilmu itu penting dan harus dijaga. Dari tokoh-tokoh Islam, kita belajar bahwa menjadi pintar itu bagus, tapi menjadi baik hati itu lebih hebat. Kalian semua adalah anak-anak hebat. Kalian bisa tumbuh menjadi pahlawan masa depan seperti Ibnu Sina, Sultan Baibars, atau Al-Farabi. Tapi jangan lupa, pahlawan sejati selalu rajin belajar, sabar, dan suka berbaik kebaikan. Ya, mungkin cukup sekian dari kakak. Terima kasih yang sudah mendengarkan ceritanya hari ini. Sampai bertemu di kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.